Sekarang kita akan sedikit nge-review nih ya, hal-hal apa saja yang sudah terjadi dalam penanganan ataupun pengelolaan tenaga non ASN ini ya. Oke, kita balik ke tahun 2022 ya. Dimana di sana kita sudah mendengar dari Menpan RB yang waktu itu masih Cahyokumolo bahwa instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian, lembaga, atau daerah. Tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing. Nah, ini awal mulanya dulu penataan ataupun pengelolaan ASN ini dengan pola outsourcing. Ini diakibatkan karena menurut Menteri Cahyokumolo katanya menyelesaikan pegawai non ASN ataupun THK 2 ini merupakan amanat undang-undang dari nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang waktu itu masih menggunakan undang-undang tersebut gitu ya. Nah, kemudian pada pasal 99 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K menyebutkan bahwa pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan. Kemudian PP nomor 49 tahun 2018 ini diundangkan pada 28 November 2018. Jadi kalau dihitung sekarang di tahun 2023 ini tepatnya di 28 November 2023 itu sudah tepat 5 tahun dari PP itu disahkan. PP ini justru akan memberikan kepastian status kepada non-ASN menjadi tenaga ahli daya ataupun outsourcing di perusahaan. Sistem pengupahan tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana ada upah minimum regional, upah minimum provinsi. Kalau statusnya honorer tidak jelas standar pengupahan yang mereka peroleh, jelas mantan menteri dalam negeri ini gitu ya menurut Cahyokumolo. Jadi status outsourcing ini akan lebih menguntungkan daripada honorer. Itu isu ataupun kebijakan yang diambil. Kenapa kok sekarang banyak yang pindah ke outsourcing? Seiring dengan berjalannya waktu, tanggal 28 November 2023 ini ternyata penataan non-ASN belum juga tuntas sehingga pada tahun 2023 Menteri Pan RB terbitkan SE untuk meminta instansi tetap alokasikan pembiayaan non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN sendiri saat ini di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Data tersebut diaudit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP agar valid karena pada beberapa sampel ditemukan data yang tidak sesuai kondisi di lapangannya. Oleh sebab itu, sejalan dengan Presiden Joko Widodo, Menpan RB juga tidak menginginkan adanya PHK massal. Oleh sebab itu, maka akan dicarikan jalan tengah yang lebih baik lagi. Di penghujung tahun 2023 ini, pemerintah mengeluarkan ataupun mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan ini mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut dijelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan juga P3K. Jabatan ASN terdiri dari jabatan manajerial dan juga non-manajerial, di mana jabatan manajerial ini bisa diduduki oleh PNS dan juga jabatan manajerial ini dapat diduduki oleh P3K. Jabatan manajerial yang dimaksud adalah jabatan pimpinan tinggi utama, madya, pratama, dan juga pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial ini terdiri dari jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Dan kemudian di sini juga dijelaskan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB menjelaskan bahwa ada 3 proses untuk mengakomodir tenaga non-ASN menjadi P3K. Yang pertama adalah melalui jalur tes P3K.
Dan yang kedua adalah melalui verifikasi data yang ada di database BKN. Jika sesuai, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dan yang ketiga adalah penyesuaian dari P3K paruh waktu menjadi panuh waktu dengan menggunakan metode pemeringkatan kinerja. Tak lama dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan, Presiden Joko Widodo mengumumkan rekrutmen untuk 2,3 juta formasi calon aparatur sipil negara untuk fresh graduate dan juga untuk menuntaskan tenaga non-ASN. Menpan RB pun merincikan formasi yang dibutuhkan tersebut. Instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri dari atas 207.247 calon pegawai negeri sipil dan 221.936 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Dan formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 formasi yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru, kesehatan, dan juga untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Untuk formasi instansi daerah ini lebih besar daripada instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah. Di samping itu, Menpan RB juga mengganti Permenpan RB 41 tahun 2018 menjadi Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah. Dalam Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 ini, klasifikasi jabatan pelaksana terdiri atas klerek, operator, dan juga teknis. Selain itu, Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 ini mengakomodir instansi teknis dapat mengusulkan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana yang ada di instansi teknisnya tersebut. Pada tanggal 11 Januari tahun 2023, Menpan RB juga mengeluarkan Kepmenpan RB nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Kepmenpan RB nomor 656 ini sekaligus mengganti nomenklatur jabatan pelaksana yang ada di Kepmenpan RB nomor 1103 tahun 2022. Kepmenpan RB nomor 656 tahun 2023 ini merupakan turunan dari Permenpan RB nomor 45 tahun 2022 yang di dalamnya terdapat jabatan pelaksana yang terdiri dari klerek, operator, dan juga teknis. Berdasarkan sifatnya, di dalam Kepmenpan RB nomor 656 ini terdapat dua jabatan besar yang bersifat generik dan juga yang bersifat teknis. Jabatan yang bersifat generik ini diantaranya untuk klasifikasi klerek adalah penelaah teknis kebijakan, pengadministrasi perkantoran, pengolah data dan informasi. Untuk penelaah teknis kebijakan bisa diisi dengan kualifikasi pendidikan minimal yaitu S1. Sedangkan untuk pengadministrasi perkantoran dapat diduduki oleh kualifikasi pendidikan minimal SLTA sederajat. Kemudian pengolah data dan informasi dapat diduduki oleh kualifikasi pendidikan minimal diploma 3. Di dalam klasifikasi operator terdapat juga jabatan yang bersifat generik, misalkan saja penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi teknisi ini kebanyakan diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan khusus terkait dengan teknis. Sehingga untuk melamar di teknisi ini, persyaratan jabatan yang harus disiapkan harus terpenuhi terlebih dahulu. Selain Kepmenpan RB nomor 636 tahun 2023 terkait dengan jabatan pelaksana,
Menpan RB juga mengeluarkan Kepmenpan RB nomor 158 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepmenpan RB nomor 158 tahun 2023 ini mengubah Kepmenpan RB nomor 1197 tahun 2021 diantaranya adalah menambahkan 54 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja. Kemudian merubah 6 nomenklatur jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu mencabut 9 jabatan fungsional untuk tidak dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian pada tanggal 9 Januari tahun 2024 ini, instansi pemerintah diminta segera usulkan kebutuhan ASN 2024. Adapun urgensi pemenuhan kebutuhan ASN tahun 2024 itu diantaranya adalah belum sepenuhnya kebutuhan layanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. Kemudian penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. Dan yang kelima adalah membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru, fresh graduate, melalui rekrutmen CPNS. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pan-RB melakukan bimbingan teknis persiapan pengadaan aparatur sipil negara 2024 di Jakarta. Rapat tersebut dibuka oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abba Subagja. Dalam BIMTEK tersebut, Abba Subagja juga menekankan bahwa setiap instansi harus memberikan usulan kebutuhan ASN tahun 2024 yang dijadwalkan dibuka sampai dengan 31 Januari tahun 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Pan-RB melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Selain itu juga Abba menjelaskan terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 direncanakan akan digelar dan jika dimungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri dari seleksi CPNS dan P3K dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dan untuk tahap pertama diharapkan semua KL dan daerah dapat memasukkan data dalam platform digital. Nah, ini dia teman-teman alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi pada bulan Januari ini Menpan RB sudah meminta gitu ya usulan kebutuhan ASN kepada tiap instansinya dan nanti instansi paling lambat tanggal 31 Januari sudah mengupload ataupun mengusulkan kebutuhan ASN tersebut melalui digital platformnya gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah instansi pemerintah ini mengusulkan kebutuhan ASN-nya, maka Menpan RB nanti menetapkan jumlah formasi nasional dan instansinya. Kemudian menetapkan pedoman pengusulan rincian formasinya. Jadi nanti Menpan setelah menyetujui jumlah formasinya baru Menpan juga meminta instansi pemerintah untuk menyampaikan rincian usulannya. Nah teman-teman, ini rincian usulan inilah yang kemungkinannya berisikan jabatan apa saja yang diperlukan dan juga kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, maka sebetulnya instansi pemerintah harus pintar-pintar
supaya nantinya mampu mengakomodir pegawai non-ASN yang ada di instansinya masing-masing melalui pengusulan ataupun rincian usulan jabatan maupun kualifikasi untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi mungkin sedikit review ataupun ringkasan gitu ya, bagaimana pemerintah ini dalam mengelola pegawai non-ASN-nya gitu ya, dimulai dari tadi perubahan undang-undang ASN, kemudian ada nomenklatur jabatan yang harus diisi, dan juga penyusunan usulan kebutuhan ASN untuk tahun 2024 di instansinya masing-masing. Nah, review ini sengaja saya buat supaya kita bisa memahami sekaligus juga bisa mengikuti alur-alur ataupun proses-proses yang sudah dilakukan, dan juga kita tidak ketinggalan informasi terkait dengan pengelolaan ASN terutama dalam seleksi CASN tahun 2024 nanti. Sekian video dari saya, semoga ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.